Tergantung udara juga, keharmonisan tuh tergantung udara. Jadi gue sering ngomong sih bro, sebenarnya di YouTube kan kita bilang gitu kan, kalau ada masalah tuh jangan cepet-cepet ke psikolog, datang ke arsitek dulu, ya kan? Siapa tahu dia bisa selesaiin dari masalah sirkulasi. Oke. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di segmen berapa duit, berapa uang. Apa yang mau kita bahas hari ini? Kamar tidur anak. Nah, khususnya hari ini itu yang mau kita bahas adalah kamar tidur anak laki-laki. Nah, ini penting banget nih. Kalau kamar tidur anak kita bagus, mudah-mudahan anak kita nggak bandel, jadi anak yang soleh, gitu ya? Gitu nggak sih bro? Nggak ya? Lu kan nakal gara-gara kamar lu jelek. Gitu ya. Oke, yuk kita mau bahas kamar tidur anak laki-laki. Ada dua yang mau kita bahas ini. Dari Naraya Serpong dan satu lagi dari Alderwood Residence. Oke, langsung aja kita menuju ke kamar tidur anak laki-laki yang pertama. Oke, ini kita udah masuk ke dalam denahnya. Jadi denahnya itu menarik ya teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin rumah itu emang harus ada taman di belakang begini. Taman belakang itu fungsinya banyak, yang pasti sirkulasi. Yang kedua adalah membuat semua kamar atau semua ruangan jadi memiliki jendela. Seperti di kamar tidur anak ini nih, ada jendelanya, di sini juga ada jendelanya. Dan di bagian dari tangganya ini pun juga kebagian cahaya. Hasilnya apa? Hasilnya rumah kita udah nggak perlu lagi, perlu lah ya, tetap ya, lampu. Masa nggak perlu lampu? Perlu ya. Bisa mengurangi lampu, penggunaan lampu, dan yang pasti bisa membuat sirkulasi di udara di rumah kita tuh jadi sehat. Yang hasilnya apa? Hasilnya ya tentu kita sekeluarga akan lebih sehat dan harmonis. Ya, bener dong bro? Tergantung udara ya? Tergantung udara juga, keharmonisan tuh tergantung udara. Jadi, gue sering ngomong sih bro, sebenarnya di YouTube kan kita bilang gitu kan, kalau ada masalah tuh jangan cepet-cepet ke psikolog, datang ke arsitek dulu, ya kan? Siapa tahu dia bisa selesaiin dari masalah sirkulasi. Oke. Nah, ini ukurannya ada di 3,75 kali 3 meter. Nah, teman-teman itu kurang lebih 3,5 kali 3 meter lah ya. Sekarang kita mau bahas dari dipan dan storage-nya. Yuk. Oke, ini adalah dipan ya. Jadi ini menarik teman-teman. Modelnya itu gue suka sih. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini tuh ada laci penyimpanan. Habis itu ini jalur buat jalan nih. Wah, ini enak banget nih. Jadi kita bisa gunain tempat tidur ini itu juga berfungsi sebagai tempat duduk. Jadi kita bisa nulis-nulis sedikit di sini. Menarik banget, dan yang pasti di bagian bawahnya ini itu juga ada tempat penyimpanan. Nah, ini penting banget karena kamar anak laki-laki itu, ya nggak laki-laki nggak perempuan sih, kamar anak itu pasti mainannya lagi banyak-banyaknya nih teman-teman. Semakin banyak storage di dalam kamar tidur itu, tentu hasilnya akan ngebikin kamar itu jadi lebih rapih. Nah, oke, dipan storage ini itu 1 meter kali 2 meter, finishingnya itu HPL. Itu di meter perseginya berarti 1,3 kali 3 itu di 3,9 meter persegi dikali 2.950.000, jadinya berapa? 11.505.000. Nah, itu teman-teman udah nggak usah khawatir, udah dapet nih laci-lacinya semua nih, udah dapet. Nah, sekarang kita lihat di headboardnya. Nah, ini dia nih, headboard seperti ini teman-teman. Bentuknya tuh unik, itu bisa ngerubah tampilan dari kamar tidur kita. Nah, ini tuh tingginya, yang tertinggi itu 1,2 meter. Jadi kita tuh kalau kayak gini, ngitungnya tuh dari yang paling tinggi teman-teman. Jadi ini 1,2 meter dikali 1 meter gitu. Jadi bukan dihitung dari yang paling rendah. Nah, itu berapa? Itu ada di 1,2 kali 1 dikali 2.200.000 berarti 2.640.000. Tapi kalau kita mau tampilannya antik ya tentu kita harus bikin kayak gini walaupun harganya sama. Jadi kadang-kadang ya sama kayak bikin emas bro. Ya kan kadang-kadang kalau misalnya gramnya lebih sedikit belum tentu harganya lebih murah tuh kalau cincin, karena dia bikinnya lebih susah gitu. Apalagi kalau di belakang itu ada nama bini lu, ya kan? Harganya tidak ternilai, mestinya. Ya. Oke, kita lanjut ya.
Ini headboardnya tadi berarti di 2.640.000. Habis itu kita lanjut lagi ke kabinet showcase. Kabinet showcase itu ada terletak di kiri dan kanan. Oh, salah nih gue mencet nih. Kiri dan kanan. Nah, ini teman-teman, ini tuh udah termasuk sama lampunya. Nah, ini lampunya juga menarik, teman-teman bisa lihat ya. Ini di sini tuh ada cegokan ya. Cegokannya tuh miring gitu ya. Jadi tuh lampunya tuh mengarah ke apa ya? Miring mengarah ke pajangannya. Ini juga udah include semuanya, udah termasuk lampunya segala macam, kiri dan kanan. Itu di 1 kali 3 meter. 1 meter kali 3 meter kali 2, jadi ada 6 meter persegi. Dikali 2.250.000, jadinya berapa? 13.500.000 rupiah nih untuk kabinet showcase. Yuk kita lanjut lagi ke meja belajar ya. Ini ada meja belajar ya, finishing HPL juga teman-teman. 1 meter kali 2 meter. Nah itu berarti 2 meter itu dikali 2.950.000, jadinya 5.900.000. Itu udah semua teman-teman, udah termasuk include dari laci-lacinya, semua udah jadi. Itu harganya di 5.900.000. Nah sekarang kita menuju ke wardrobe nih. Wardrobe ada di sebelah sini nih. Nah wardrobe itu ada di sebelah ujung ini teman-teman. Nah ini gue paling suka nih wardrobe kayak gini nih, karena multifungsi. Ada cermin yang besar. Cermin yang besar itu bisa ngaca dari bawah sampai atas. Jadi bisa mix and match dari sepatu sampai topi. Nah ini ada di lemari yang ada di ujung ini. Nah kegunaan nomor 2 apa? Kegunaan nomor 2-nya adalah ngebikin ruangan kita itu terlihat lebih luas lagi teman-teman, dengan adanya cermin yang besar di dalam kamar. Nah, wardrobe ini finishing APL dan pintu cerminnya itu berapa? Karena ini cerminnya cermin biasa, 1,6 kali 3 meter. Karena lemarinya itu mentok sampai ke plafon, itu lebih bagus sih teman-teman. Jadi nggak ada debu-debu yang mesti kita bersihin di atas itu, jadi benar-benar mentok sama plafon. 1,6 kali 3 meter itu berarti di 4,8 kali 2.950.000. Jadi total untuk wardrobe ini ada di 14.160.000. Oke, sekarang waktu kita total semuanya ada berapa? Untuk bikin satu kamar tidur anak laki-laki dengan tampilan seperti ini, itu ada di Rp47.705.000. Oke, sekarang kita mau lanjut ke kamar tidur anak laki-laki yang kedua. Oke, kamar tidur anak laki-laki yang kedua itu ada di Naraya Serpong, teman-teman. Nah, itu ada lokasinya di sebelah sini nih. Nah, ini menarik nih. Ini kamar tidurnya tuh 3 meter dikali 2,25. Ini jadi agak kecil ya sebenarnya. Jadi ini kan cuma 2,25 kali 3 meter. Nah, ini tantangan banget nih untuk desainer interior untuk ngebikin kamar yang compact dan kecil ini bisa fungsional. Jadi sebenarnya kecil apa besar itu bro, bukan jadi patokan, bener nggak? Tapi performa. Ini ngomongin apa sih? Kayak gitu ya, bener ya? Ini tapi kan lengkap gitu loh maksud gue. Lo jadi jangan kecil hati. Oke, kita lanjut ke kamarnya. Kita bahas dulu dipannya ya. Nah, dipannya ini, kan menarik kan? Dipannya ini teman-teman, itu dipannya itu finishingnya duko 100 x 200 cm. Itu dikalinya itu di 3,95. Jadi 2 meter persegi kali 3.950.000. Jadi untuk bikin dipan yang dengan multifungsi ada laci-lacinya itu jadinya 7.900.000 rupiah. Nah, kalau untuk nakasnya teman-teman, nakas kecil yang ada di sini itu dia gunain duko juga. Itu harganya di Rp1.550.000. Oke, sekarang kita ngomongin panel headboard. Panel headboard tuh yang ini nih. Nah, teman-teman ingat lagi yang kayak tadi. Kalau bentuknya begini, tetap ngitungnya dari yang paling atas, bukan yang paling bawah gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau rugi, ya udah kotakin aja. Tapi bentuknya jadi sederhana dan nggak apa ya? Apa tuh? Bukan stand out apa? Unik. Playful. Nah, seperti kamar tidur anak ini. Kenapa? Karena ini kan kalau teman-teman lihat ini begini bentuknya. Habis itu dikasih LED. Rasanya tuh kayak bisa dibilang gunung, bisa dia analogikan sebagai ombak.
bisa dianalogikan sebagai awan. Nah, kalian pilih yang mana? Ada tes psikologinya tuh. Oke, nggak gitu ya. Oke, nah, itu panel lebar seperti ini teman-teman itu. Oke, ini 2 meter. Habis itu ini tingginya di 1 meter teman-teman. 2 kali 1, jadi 2. Dikali 2.500.000, jadi 5 juta rupiah untuk headboard yang dilengkapi dengan busa sweat dan di dalamnya itu udah ada multipleknya. Oke, sekarang kita ke dipan tingkat atas. Nah, yang menarik dari kamar tidur anak laki-laki ini itu di atasnya itu ada dipan yang antik nih. Nah, ini udah termasuk sama bulannya, udah termasuk sama lampunya, udah termasuk sama jaring-jaringnya, dan finishingnya Duko. Itu di 3 meter kali 1,2. Nah, kenapa dia bisa 3 meter? Kalau ini kan tempat tidurnya sampai sini, dia lanjut lagi ke sana ada di sini 2 meter, di sini ada tangganya nih, teman-teman. Oke. Nah, itu 3 meter kali 1,2. Itu ada di 4,2 dikali 3.950.000, jadinya untuk bikin atasnya doang itu di 16.590.000 rupiah. Oke, sekarang kita lanjut ke meja belajar hanging finishing Duko. Nah, ini adalah meja hanging, teman-teman. Nah, ini menarik banget sih, gue paling suka nih kayak gini. Kenapa? Karena ini kan di belakangnya agak bolong nih. Nah, jadi kalau kita punya roller blind, itu turun tuh langsung set, nutup tanpa mengganggu meja kita, tanpa ngejatoin pen-pen kita, tanpa ngejatuhin pensil-pensil warna anak-anak. Nah, ini meja belajar hanging finishing Duko ini itu ada di 1,5 meter panjangnya. Jadi 1,5 meter itu dikali 2.200.000 untuk bikin hanging seperti ini. Udah termasuk masangnya, udah masang pakai dinabolt segala macam, udah steady di sini. Itu di 3.300.000 rupiah. Sekarang kita menuju ke wardrobe-nya yang ini nih. Nih wardrobe yang ini. Wardrobe yang ini finishing Duko dan antik, teman-teman. Di sini juga udah ada handle-nya yang bentuk kayak setengah lingkaran plus setengah lingkaran itu. Itu dia lebarnya 1 meter, tingginya 2 meter. Karena apa nggak nyampe 3 meter? Karena kan di atas ini udah ada ini nih, rumah-rumahan yang di atas ini. Itu wardrobe-nya 1 kali 2 berarti 2 dikali 3.950.000 karena dia Duko, teman-teman. Jadinya 7.900.000 rupiah. Dan sekarang kita mau menuju ke kabinet storage tangga. Nah, ini antik nih, teman-teman. Kenapa? Karena ini kan tadi wardrobe-nya semua pakai Duko, sedangkan bagian sini itu finishingnya HPL. Nah, kabinet storage tangga finishing HPL ini plus pipa besinya yang unik nih, yang merah nih sebagai pegangan tangannya. Ini memiliki ketinggian 2 meteran, teman-teman. Jadi itu dikali 3.950.000 jadinya 7.900.000. Oke, sekarang waktunya kita total. Berapa bikin kamar tidur yang bisa ngebikin anak kita soleh dan gak bandel kayak Bang Bewo? Itu ada di 50.140.000 rupiah. Gimana? Jadi teman-teman, pengen punya kamar tidur anak yang A atau yang B? Pengen yang punya di Naraya atau yang di Alderwood? Teman-teman bisa komen di bawah menurut kalian mana yang bagus. Habis itu mau ada ide-ide apa lagi, di berapa duit berapa uang, mau kita hitungin apa lagi? Teman-teman bisa bantu komen di bawah. Oh ya, jangan lupa nonton video lengkap reviewnya ya, ada di sini dan di sini. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia, kita juga punya YouTube baru buat teman-teman yang suka olahraga nih, namanya Gila Gerak. Bantu follow ya. Ciao. 100 kali 200 meter. Nah, oke, dipan storage ini tuh ukurannya 1 meter kali 2 meter, teman-teman. Finishing ini yang bener nih. Mana? Iya. Alderwood yang bawah ya? Terus mau.